Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kita hari ini adalah fokus tentang sistem operasi. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita selesaikan diskusi sebanyak 4 kelompok. Nah, untuk minggu ini saya sampaikan materi akhir, yaitu tentang sistem operasi dalam perhitungannya. Baik, jadi di dalam sistem operasi kita perlu mengenal adanya pengoperasian bilangan, di mana ada konversi untuk mengenal pecahan dari desimal ke bilangan biner, atau sebaliknya bilangan biner ke bilangan pecahan, atau bilangan desimal maksudnya. Nah, mungkin beberapa teman-teman sudah pernah menggunakan atau menerapkan perubahan, atau kita mengubah dari bilangan desimal ke bilangan biner. Fungsinya apa nanti kita bahas, karena dalam sistem operasi kita harus mengerti setiap bilangan-bilangan yang muncul berupa angka 0, 1, 0, biasanya hanya ada dua tipe angka, yaitu 1 dan 0. Saya coba tampilkan hasil share. Kita review sedikit tentang sistem operasi. Jadi dalam sistem operasi, itu ada contoh perhitungan sistem bilangan dari desimal ke biner. Nah, kita review sedikit tentang sistem operasi dan contoh perhitungan sistem bilangan dari desimal ke bilangan biner, di mana kita sudah mengenal di awal pengertian sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga sistem operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi. Kemudian pengolah data dengan komputer. Nah, disinilah peran dari sistem atau kita sebut dengan bilangan biner tadi. Ia digunakan untuk mengolah data pengguna komputer, dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau Electronic Data Processing (IDP). Data tadi dikumpulkan. Jadi bisa disimpulkan bahwa data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari satu kenyataan, di mana pengolahan data atau data processing adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti, berupa satu informasi. Informasi adalah hasil dari pengolahan data yang bentuknya lebih berarti. Jadi pengolahan data tadi, atau kita singkat dengan IDP, itu adalah proses manipulasi data ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa informasi dengan menggunakan satu alat elektronik, yaitu komputer. Nah, untuk siklusnya kemarin kita sudah mengenal siklus pengolahan data elektronik dari terdiri atas 3 tahapan, yaitu input, proses, dan output. Kemudian dikembangkan lagi dengan menambahkan 3 atau lebih tahapan, yaitu origination, storage, dan distribution. Di mana storage itu adalah tahapan berhubungan dengan proses pengumpulan data. Ini silahkan. Input adalah tahapan proses pemasukan data. Processing adalah proses pengolahan data. Output adalah proses menghasilkan keluaran berupa informasi. Distribution adalah proses distribusi output kepada pihak yang berhak membutuhkan informasi. Kemudian storage adalah tahap perekaman penyimpanan hasil pengolahan data yang telah tersimpan di dalam storage. Ini cara kerja mungkin sudah paham, kemarin input sudah kita bahas. Saya langsung ke memori, juga kemarin terakhir kelompok sudah membahas tentang memori. Sistem ini adalah memori bed atau dinomori, seperti sel, lubang burung, seperti lubang-lubang atau sepotong kecil informasi untuk menyimpan berbagai bentuk informasi. Macam-macam memori juga sudah dibahas. Nah, baik, pada kesempatan ini kita membahas konversi bilangan desimal ke bilangan biner yang dibutuhkan dalam sebuah sistem nantinya. Bagaimana caranya? Jadi misalkan ada contoh angka 28 diubah ke bilangan biner. Di sini ada contoh menghasilkan 000111000. Nah, dari cara yang pernah mungkin sudah dibahas oleh dosen lain, pada kesempatan ini saya akan membahasnya menggunakan teknik pembagian 2. Jadi 28 ini bisa kita bagi 2. 28 dibagi 2, maka hasilnya adalah habis dibagi.
artinya dapat hasil 14, tidak ada sisa, maka kita tulis 0 di bawahnya. Kemudian masih ada sisa 14. 14 tadi kita bagi lagi menjadi angka 2. Jadi habis juga, kita tulis 0, masih sisa 14. Masih sisa 7. Nah, kemudian 7 tadi, ini sepertinya ada kesalahan. Ini 128, bukan 28. Jadi 128 kita bagi 2 habis, sisanya 0. 64 kita bagi 2 habis, tidak ada sisa, artinya genap. Kemudian 32 dibagi 2 habis. 16 dibagi 2, 8. 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. Sisa 1. Maka bilangan binarnya adalah 000, 111, 000. Atau saya beri contoh yang lebih mudah dipahami. Jadi pengubahan bilangan ya. Ini banyak contoh kasus di sini. Saya tampilkan contoh yang terbaru supaya lebih, tadi sepertinya ada koreksi untuk contoh yang kita tampilkan. Nah, ini mudah-mudahan bisa dilihat. Nah, contoh bilangannya yang pertama, ada nilai angka desimal 50. 50 tadi kita bagi 2, adalah 25, sisanya 0. Kemudian 25 tadi kita bagi 2, sisanya adalah 12. 25 dibagi 2 dapat 2, bersisa 1. Kita tulis angka 1, kita simpan. Kemudian sisanya tadi 12 dibagi 2, 6 habis, tidak ada sisa, kita tulis 0. 6 tadi kita bagi 2 adalah 3, habis, hasilnya adalah 0. Kemudian 3 tadi kita bagi 2, hasilnya sisanya 1. Maka kita tulis 1. 1 dibagi 2 itu 0. Ya, 0, sekian, tapi ada sisa 1, maka kita tulis 1. Jadi pembagiannya kita baca dari bawah ke atas. Jadi bilangan binar dari 50 ini adalah 110010. Maka kita tulis di sini 110010. Nah, kemudian ada contoh kedua. Lebih besar lagi, dan ini sifatnya angka ganjil. Kalau tadi genap, ini ganjil. 105 itu tidak habis dibagi 2. Bagaimana cara mengubahnya ke binar? Maka 105 tadi dibagi 2, sisanya 1. Ya kan? 105 bagi 2 itu 104. Jadi dapat 52, sisa 1. 52 dibagi 2 habis, 26. Maka tidak ada sisa, kita tulis 0. 26 dibagi 2 habis, dapat 13 tapi tidak ada sisa, maka kita tulis 0. 13 tadi dibagi 2 dapat 2, atau kita tulis 6, ada sisanya 1. Nah, kemudian 6 dibagi 2 adalah 3, tidak ada sisa, kita tulis 0. 3 dibagi 2 itu dapat 1 dan sisa 1. 1 dibagi 2 itu 0, bersisa angka 1. Maka sama seperti yang tadi, kita baca dari bawah. Kita urutkan dari bawah, maka konversi bilangan 105 menjadi binar adalah 11010001. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau kebalikannya? Sekarang kita mengkonversi dari bilangan binar ke desimal. Nah, caranya adalah misalkan kita sudah dapat bilangan binar 110010. Nah, semua itu karena kita bagi 2, maka kita kembalikan lagi menjadi kali 2. Nah, kemudian kita pangkatkan dikurangi jumlah angka yang tertera. Misalkan di sini ada jumlah 6 angka. 110010, ada 6 angka. Maka ini disamadengankan 1 dikali, karena tadi dibagi 2 maka dikali 2, pangkat dikurangi 1-nya tadi. 6 dikurang 1 maka 5, 2 pangkat 5. Sehingga didapatlah 2 pangkat 5 kali 1 itu 32. 2 pangkat 4 kali 1 adalah 16. 2 pangkat 3 kali 0 adalah 0. 2 pangkat 2 kali 0 sama dengan 0. 2 pangkat 1 kali 1 sama dengan 2. Dan 2 pangkat 0 kali 0 sama dengan 0.
Maka konversinya adalah 232 tambah 16 tambah 2 itu didapatlah nilai 50. Maka kembali lagi. Nah, sama halnya tadi. Kita ada bilangan biner berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, contoh 2 ini. 7 ini kita kurangi 1 maka jadi 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 ini dikalikan 1 hasilnya 64. 2 pangkat 5 dikali 1 hasilnya 32. 2 pangkat 4 dikali 0 sama dengan 0. 3 kali 2 kali pangkat 3 kali 1 sama dengan 0. 2 pangkat 2 kali 0 sama dengan 2 pangkat 2 kali 0 sama dengan 0. Kemudian 2 pangkat 1 kali 0, 0. 2 pangkat 0 kali 1 sama dengan 2. Nah, ini kemudian kita jumlahkan 64 tambah 32 tambah 8 tambah 1 hasilnya ada 105. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, jadi untuk bilangan 11010001 itu menghasilkan angka desimal adalah 105. Atau diagramnya bisa dilihat seperti ini. Ada iklan lewat. Nah, ini. Konversinya dari bawah ke atas, tapi sebaliknya kalau biner ke desimal adalah pangkatnya sejumlah nilainya. Jadi dimasukkan angka 1, angka 1, angka 0, angka 1, angka 0, angka 0, angka 1. Itu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini adalah materi kita sistem operasi. Mudah-mudahan dengan adanya ini kalian bisa memahami nanti untuk perkembangan perhitungan selanjutnya dalam sistem operasi. Itu dari saya. Jika ada yang belum jelas bisa kita diskusikan nanti di kolom komen atau di grup WhatsApp, atau jika memiliki nomor saya bisa langsung menanyakan ke Japri WhatsApp. Terima kasih. Silahkan kalau masih bingung disimak lagi videonya atau bertanya langsung dengan saya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan sukses selalu, sehat, fokus, sedikit lagi perjuangannya untuk selesai ke tahap ujian akhir semester. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.